Oke, kembali lagi bersama gue di Sarjana S2 Saran Zaman Now yang serius tapi santai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Robert & Associates juga. Di mana di sini ada siapa nih? Mau dipanggil Kak, Mas, Akang apa gimana? A. Oke. Di sini ada AA, siapa nih? Boleh perkenalan diri dulu mungkin AA-nya? Oke, perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama panjangnya tuh Andi Adnan Kumala, biasa dipanggil Andi, Adnan, ya sarjan Kumala aja sih. Sari boleh nggak? Kayak baby Kumala Sari. Oke. Ibu jangan nama-namakan nama orang dong. Nah, kalau boleh tahu nih ya, AA ya manggilnya. AA Adnan nih awal karirnya seperti apa nih? Awal karir ya. Oke, awal karir gue sih sebenarnya dulu setelah lulus. Setelah lulus itu langsung ditawarin kerja di salah satu kementerian lah, sebut aja PUPR. Oke, di situ tapi sebenarnya bukan jadi PNS ya kali ada PNS jalur khusus. Iya, curang dong, boleh ditiru teman-teman. Yoi. Terus? Sebenarnya jadi tenaga ahli, tapi khusus handle tentang teknologi informasi. Itu bahasa bagusnya, bahasa jeleknya jadi teknisi. Teknisi dadakan. Ya, jadi emang job desk-nya ya gitu, kalau ada laptop nge-lag gue yang dipanggil, printer tapi emang kecolok paham? gue yang dipanggil. Emang ngerti? Kebetulan saya background-nya IT, Bu. Oh, baik. Jadi baik. Lulusan mana sih kalau boleh tahu nih? Oke, lulusan UI Ciputat. Apa tuh? Universitas Islam Negeri Ciputat. Kenapa gue bilangnya Ciputat? Emang posisinya di Ciputat sih. Ntar kalau gue bilang Jakarta, kagak di Jakarta tapi lokasinya. Kayak agak maksa ya? Iya, maksa. Mohon maaf nih. Nah, si AA Adnan nih, aduh agak gimana gitu ya? Diganti nggak apa-apa, Bu. Akang. Abang deh, abang. Ya, abang. Abang Adnan nih sebagai apa nih di Robert? Oke, gue di sini sebagai konsultan ya. Konsultan Robert. Baik. Enak nggak sih jadi konsultan tuh? Sebenarnya enak ya, soalnya experience belakangnya gue mirip-mirip konsultan, cuma beda penamaannya aja. Kalau dulu kemiripannya gimana? Kemiripannya nih ya, gue kan dulu sebelumnya kerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Aduh, banyak nih pengalaman kerjanya. Tarik dong, Bang. Terus? Iya, di situ divisinya itu namanya Corporate Compliance and Risk Management. Aduh, mantap. Kebetulan jadi internal auditor iya, risk management iya, pen tester iya. Itu dalam satu divisi apa gimana? Iya, satu divisi. Jangan panggil ibu, kayaknya mudaan saya nih. Oh iya, sorry. Namanya apa nih kakak? Cia Aisyah. Sayang boleh? Jangan, ntar dia marah. Terus lanjut. Iya. Gimana tuh? Ya intinya segala yang berhubungan dengan keamanan informasi itu gue yang handle. Itu berapa lama? Gue di sana 2 tahun. Oh, cukup lama. Lulus dari kapan tuh? Lulus gue 2013. Sebelumnya kan gue cerita tuh tadi di PUPR, jadi teknisi nggak jelas, teknisi dadakan. Setelah itu gue sebelumnya itu gue di Jambi tuh, merantau ke Jambi. Tapi asli mana? Gue asli Makassar. Makanya kan ada Andinya depannya. Oh, baik. Ya, kurang yaudah intermezzo guys. Terus setelah itu tuh kurang lebih ada 1 tahun tuh di Jambi. Gua balik ke Jambi agak nganggur 1 bulan 2 bulan, keterima ya anak perusahaan BUMN yang tadi gue sebutin tuh job desk-nya. Intinya segala sesuatu yang terkait keamanan informasi itu gue yang handle. Berarti emang basicnya passionnya juga di IT ya, udah nyaman. Udah nyaman. Skripsi gue juga kebetulan terkait ini, auditor juga ngaudit keamanan informasi. Jadi ya alhamdulillahnya sih masih sesuai passion, nggak kemana-mana. Oke, setelah itu baru tuh gabung di Robert itu setelah 2 tahun di sana. Jangan ditanya alasan pindah ya, sensitif. Enggak, itu internal aja. Kita nggak perlu tahu, nanti kita ngobrol di belakang aja. Okay. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mau jadi konsultan? Kan ada nih, mungkin Mas Adnan nih, Bang Adnannya bisa aja kan jadi di auditor atau badan sertifikasi aja gitu. Karena kan kemarin diskusi dengan
tamu yang sebelumnya nih dengan Mas Eri dan Mas Arif juga, Robere ini kan fokusnya di badan konsultan aja. Nah kenapa Mas Adnan nih, Bang Adnan nggak mau di badan sertifikasinya aja? Nggak tahu ya, gue juga sebenarnya nggak kepikiran loh bisa keterima jadi konsultan. Soalnya dulu tuh gimana ya, gue lihat job desk-nya, wah seru nih, seru dong, cuman bermodalkan seru. Sebenarnya kalau kenapa bisa menjadi konsultan, jujur gue juga pertama kali ini sih terjun di dunia konsultan, mungkin emang rada mirip dengan internal auditor ya. Cuma kan kalau internal auditor kita skopnya itu ya di perusahaan kita, nggak kemana-mana, kita ngauditnya ya di sisi itu doang. Kalau konsultan kan ke company lain, belajar budaya organisasi lain gitu. Bener banget. Cocok ibu jadi konsultan. Aduh, skip. aduh nih. Kalau boleh tahu nih, kesehariannya seperti apa nih? Keseharian? Iya, keseharian kan, karena kalau jadi konsultan kan pasti penuh gitu ya? Banget. Iya. Nah, terus itu ngeganggu nggak sih keseharian yang sebelumnya bisa jalan-jalan sama teman-teman atau pacaran atau mungkin proses lamaran apa gimana, kan kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin bisa diceritain ini. Kalau ganggu sebenarnya enggak ya, soalnya kan kita konsultan juga dikasih office hour ya. Sebenarnya nggak office hour sih, ngikutin client hours. Ya tapi selama gue di sini sih rasanya nggak pernah keganggu dengan aktivitas pribadi ya. Kalau misalkan weekendnya juga jalan-jalan bisa, dan kebetulan klien gue sih nggak rese-rese ya, nggak ada yang nanya di hari Minggu gitu. Alhamdulillahnya sih itu. Jadi gue rasa sih nggak keganggu masih ya. Fine Masih aja fine ya. Sih, masih bisa diatur. No problem lagi. Sampai typo tuh lidah ya. Nah, sebelum memutuskan betul. Mohon maaf nih, biasa mahal nih gedungnya. Sebelum menentukan diri nih mau jadi konsultan, ada nggak sih pertimbangan gitu? Karena kan pasti sebelum masuk ke dalam Robere sendiri udah dikasih tahu kan job desk-nya gimana, waktunya tuh gimana aja, mungkin atau nanti akan nge-handle klien apa aja. Ada nggak sih pertimbangan tertentu atau mungkin bahkan tadinya nggak mau nih jadi konsultan karena yang ditawarkan gimana? Pertimbangan terutama tertentu waktu gitu ya. Kalau waktu sih gue nggak masalahin. Mungkin pertimbangannya kayak karena kalau jadi konsultan tuh kita harus banyak ketemu dengan orang-orang baru gitu. Sedangkan gue kan aduh. Gue juga bingung ngapa lu milih gue suruh di sini. karena Bang Adnan nih memiliki bukan inner beauty aura tersendiri gitu. Jadi kita undang nih tamunya Bang Adnan. Ya, gue jujur gimana ya, sebenarnya bukan introvert banget, cuman gue kalau sama ketemu orang baru tuh gue susah masuknya. Tapi kalau emang udah cocok gue bisa nyablak, enak ngomongnya, jadi lebih lepas. Ya kayak gitu, kayak lu lah. Ya lu harusnya segacor gue dong. Jadi klien bisa aja nggak cuman klien, bisa aja hubungannya lebih serius, kan kita nggak ada yang tahu. Curhat lu. Ya itu sih pertimbangannya itu ya. Pikiran gue kan sebelum pas di interview gue udah ditanya nih, berani nggak untuk tampil di depan umum gitu, show off. Karena kan konsultan tuh akan present juga ya. Benar. Ngebantuin klien-klien gitu ya. Sebenarnya itu sih yang jadi pertimbangan gue, bukan masalah waktu atau kesulitan kerjanya atau apa itu. Oke, jadi ini problematika baru guys. Ternyata di luar waktu juga ada sifat-sifat yang harus dievaluasi, dikembangkan juga kali ya, supaya bisa sosialisasi dengan orang-orang baru gitu ya. Kenapa gue berani? Karena itu. Karena lo mau, baik. Ini harus dicontoh. Jarang-jarang orang yang mau ambil pekerjaan di luar comfort zone mereka kan. Iya bener. Mainnya zona nyaman kan. Iya, nah harusnya explore tempat-tempat baru supaya bisa lebih berkembang. Karena udah umur juga kan ya, faktor enggak juga. Lu juga yang kali ya. Gue sih enggak. Dia lah. Nah mungkin itu kan kendala lo. Nah gimana cara lo mengatasi itu? Jadi kan ya mungkin awal pertama klien lo pasti dong masih ada rasa-rasa nervous atau apa? Gak usah ditanya, itu gugup sih. Gue kan overthinking ya, anjir nih gue kalau ngomong salah nggak ya, kepikiran ya. Lelaki overthinking. Terus next. Iya, jadi ntar gue gimana nih kalau kagok terus nggak jelas bicaranya, ayonya nggak jelas, banyak e-nya. Itu kan gue pertimbangin juga tuh pas pertama kali. Cuma kayak
ya udahlah, go through aja lah, gas bodo amat aja. ya, gas aja. Ya alhamdulillah gue masih bertahan nih sampai sini. Gak ada tuh pengen keluar. Berarti cara lo menunjukkan diri lo menjadi orang yang kompeten sebagai salah satu konsultan di Rober, ya lo hadapin terus aja gitu ya, lo sambil belajar. Walaupun ada evaluasi lah ya, nggak mungkin lah ya nggak dari atasan apalagi ya. Tapi pernah nggak ada komplain dari klien? Ini nggak usah dari atasan deh, terlalu internal. Komplain kayak Mas Adnan kayaknya kurang bawel deh, kita jadi nggak enak nih kalau buat komunikasi, atau Mas Adnan kurang fast respon atau apa, kan banyak mungkin ya klien yang mau diutamain gitu, diprioritaskan. Kalo atau mungkin ngajak jalan. Oh, ngajak jalan? Gimana? Ulang. Gimana? Kayaknya nggak ada itu yang ngajak jalan. Ibu-ibu semua, maaf. Mungkin itu di job pekerjaan lain ya? Sebenarnya sih nggak ada sih ya komplain. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang komplain. Nggak tahu kalau komplainnya ke ini, ke ibu kan ya. Mungkin ke akunnya ya, ke akunnya kita nggak tahu. Kalau secara langsung sih nggak ada. Berarti secara langsung masih bisa terhandle dengan baik. Alhamdulillah sih masih terhandle dengan baik. Berarti bisa dibilang konsultan itu super sibuk. Kalau dari tingkatan nih, super sibuk atau masih bisa diikuti atau bagaimana? Biji mana? Tapi masih bisa diikuti, itu di mana tuh levelnya? Oh, berarti masih standar lah ya, nggak terlalu yang hektik atau gimana banget. Sampai harus healing itulah. Berarti masih bisa dibagi waktunya juga. Masih bisa lah. Nah, untuk weekend nih gimana? Masih bisa jalan-jalan? Bisa. Masih bisa ada waktu sama keluarga? Bisa dong, masa nggak bisa? Tadi komplain. Terus ada nggak sih Mas Adnan nih dedikasi tertinggi untuk perusahaan tuh gimana? Dedikasi tertinggi ya gue sih hanya memberikan apa yang gue bisa ya, apa yang gue mampu gitu. Anjir, jawabannya aman banget. Kalau bisa diedit yang lagu-lagu sedih gitu ya. Ya intinya apa yang gue kasih ya itu yang buat perusahaan. Mudah-mudahan sih perusahaan nilainya ya apa yang gue berikan itu menurut mereka yang terbaik gitu. Oke. Terus semoga petinggi Roberian Associate mendengar ini. Naik gaji gitu ya. Bisa. Nah mungkin ini kan masih udah mulai merasa comfort zone berarti ya di konsultan, atau belum merasa comfort? Atau masih adaptasi? Gue adaptasinya lebih kalau misalkan menyampaikan training ya. Soalnya menurut gue nih ya, antara banyak orang training dan memberikan konsultasi itu agak beda. Iya dong. Soalnya lu kalau training tuh ada beban moral, apa yang lu sampaikan itu harus dimengerti oleh orang. Kalau konsultan kan kayaknya lebih ke diskusi ya, biasa kita ngobrol biasa, kayak apalagi kalau kita udah kenal sama kliennya ya santai aja ngobrolnya. Tapi kalau training kan bener-bener depan kita tuh orang asing gitu, muka terus semua lah gitu, apalagi kalau online ya. Kalau online nih orang dengerin gak ya sambil nyapu nih kayaknya, buatin kamera, nyuci, makan. Lucu nih masnya, jebolan OVJ. Enggak. Terus mungkin pernah berpikir nggak sih mau berkarir di bidang lain gitu? Setelah udah menjalani di konsultan ini yang mungkin belum terlalu lama, tapi udah ada kepikiran belum untuk berkarir di bidang lain? Atau yaudah deh kayaknya konsultan aja deh jiwa gue gitu? Kayaknya sih kalau gue orangnya agak malas ya mikir terlalu panjang gitu. Belum. Jadi, kali ya. Mungkin belum. Jadi kalau sekarang comfort zone sih, udah comfort zone jadi konsultan, gak ada masalah. Malah enak gitu, lu belajar hal-hal baru yang gak pernah lu temuin sebelumnya gitu. Kalau lu pas stuck di korporat kan ya gitu-gitu aja, skemanya gitu-gitu, proses bisnisnya kayak gitu. Mantap, belajar lagi nih. Okay. Nah mungkin sejauh ini dari pengalaman menjadi konsultan ada nggak sih keluh kesah tersendiri yang belum tercurahkan? Ini kita kayak buka sesi curhat sedikit nih, kayak katakan putus. Mungkin boleh di rumah Uya kayak mungkin boleh di-explain keluh kesahnya apa, keluhannya. Keluh kesah. Kalau keluhan sih sebenarnya ya pengaturan jadwalnya kali ya. Karena mungkin gue udah mulai merasa banyak klien nih, jadi kadang yang satu dilupain, aduh gue lupa lagi ada jadwal hari ini, gitu-gitu sih. Karena saking banyaknya udah mulai berasa banyaknya nih dikasih gitu. Tadi masih comfort, sekarang ada keluhan, gimana tuh? Kan lu nanya keluh kesah kan. Baik. Yang namanya nyaman kan gak apa-apa kan berkeluh kesah. Yang penting kan gimana kita ngadapinnya nih. Tapi bisa dihadapin kan sejauh ini. Slow, belum butuh self healing kayak gitulah.
Self healingnya apa nih kalau boleh tahu? Enggak, itu internal aja. Nah mungkin pandangan keluarga atau teman-teman atau orang terdekat, orang spesial tuh gimana setelah Bang Adnan nih menjadi konsultan sejauh ini? Mungkin masih kayak senang-senang aja, kamu relasinya jadi banyak, atau kamu sibuk banget deh, bisa nggak sih ada waktu dikit buat aku tuh butuh perhatian, itu gimana? Enggak dong, dikit aja. Terus enggak, lebih ke kaget kali ya, apalagi keluarga kan kenal guanya tuh orang yang pendiam terus. Sekarang jadi aktif ya? Ya enggak. Iya, intinya kayak gue punya 2 kepribadian gitu, di rumah sama di luar. Nah itu ya seperti itulah. Jadi agak kaget gitu ngelihat anaknya ternyata pekerjaannya itu yang sering-sering ketemu orang, yang sering ngobrol sama orang. Berarti aturan itu suatu kebanggaan juga dong, motivasi. Kebanggaan sih ya. Terus dilihat orang tua pasti kayak anak gue berkembang secara tidak langsung. Anjir, serasa. Enggak, maksudnya lebih kayak anak gue yang dulunya begini sekarang bisa kayak gini nih, mungkin karena efek sekarang udah jadi konsultan di Robert gitu. Iya kali ya, mungkin itu kali, soalnya kan sepenglihatan orang tua di rumah gue kan anaknya di kamar aja main game gitu. Suka main ML ya? PUBG. ML mana? PUBG. Yang mana gimana tuh? Mobile Legends kan? Iya dong. Nanya. Gimana sih? Suka dulu kan, tapi nggak ada Mobile Legends. Oh baik, oke. Ya intinya gitulah, nggak nyangka aja gitu anaknya yang kelihatan bener tadi introvert, padahal mah nggak bisa terjun di dunia begini gitu. Itu sih mungkin. Baik. Nah mungkin sebelum ini kan udah nggak berasa ya, kita udah ngobrol sedikit panjang kali lebar nih. Berasanya, mungkin bisa. Berasanya dingin. Oh iya. Apanya? Dingin badan. Mungkin Mas Adnan bisa kasih motivasi atau pencerahan untuk adik-adik atau mbak-mbak, kakak semua nih yang galau mau jadi konsultan atau gimana gitu. Mungkin bisa dikasih arahan, konsultan tuh nggak seburuk itu guys, atau gimana tuh? Mungkin bisa diomongin. Mungkin buat teman-teman di luar sana ya yang mau mencoba menjadi konsultan, ya contoh lah gue lah ya. Gue kan orangnya tadi gue udah jelasin kan panjang lebar, kurang suka bertemu orang baru, agak bukan antisosial juga ya, intinya agak kagok gitu kalau misalkan di publik. Tapi kan lama-lama kalau kita berani ngelawan ketakutan kita kan nanti ujung-ujungnya akan biasa ya, jadi malah lebih pede gitu, ada value-nya lagi, kepercayaan dirinya akan naik. Iya, jadi salah satu caranya buat menggapai itu cocok sih jadi konsultan, apalagi orangnya yang bosenan gitu ngerjainnya ya gini-gini mulu nih tiap hari. Kalau jadi konsultan jadi bisa beragam, kliennya kan beda-beda tuh. Iya, ketemu proses lain, orang-orang baru gitu sih, yang suka ekspor hal baru boleh tuh dicoba jadi konsultan. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu mungkin diskusi kita hari ini cukup sampai di sini aja, karena dari tadi mungkin teman-teman juga udah cukup jelas ya kehidupan seorang konsultan tuh kayak gimana sih, udah dijelasin dengan Mas Adnan. Mungkin kalau gitu kita akhiri aja untuk podcast kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau kasih advice untuk ide-ide podcast yang lain, nanti boleh di komen aja di bawah, sama nanti boleh DM di Instagram kita di Robere & Associate. Oke, salam. Dadah. Thank you.